Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue Rido Putra Asgara, founder dan CEO di Search Agency. Apa kabar semuanya? Ini video pertama habis lebaran, gue mau ngucapin ke teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya teman-teman sama Ramadan tahun depan, ya. Dan teman-teman semua juga yang menonton video ini sehat-sehat ya. Ini singkat aja videonya ya, nggak usah lama-lama. Pengen ngajakin teman-teman kenalan sama data layer ya, yang kemungkinan besar kalau teman-teman banyak berurusan sama measurement gitu ya, si data layer ini bisa bantu teman-teman untuk memperkaya data yang teman-teman punya gitu ya. Data layer ini objek JavaScript yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan value gitu ya. Nantinya value-nya teman-teman bisa gunakan untuk melengkapi kebutuhan datanya teman-teman. Memang ada banyak alternatif ya, salah satunya misalnya kalau teman-teman pakai DOM element dari HTML-nya teman-teman gitu ya. Ngambil informasi dari sana, simpan ke variabel, kirim lagi ke Google Tag Managers, kemudian ke GA port-nya teman-teman gitu ya. Itu juga bisa ya. Tapi so far dari pengalamannya gue yang paling mudah adalah si data layer ini ya. Dan paling fleksibel juga untuk teman-teman gunakan gitu ya untuk proses measurement-nya teman-teman. Gue mau pull up layar gue, teman-teman. Ini halaman dari Google Tag Managers tentang data layer karena memang ya kita teman-teman yang bekerja dengan GA4 sekarang ya kan nggak ada opsi kayaknya ya selain bekerja dengan Google Tag Managers dan si Google Tag Managers ini bisa bekerja jauh lebih advance gitu ya, terus juga lebih apa ya, lebih robust gitu ya kalau teman-teman juga memanfaatkan si data layer ini ya. Data layer ini bisa nyimpen data apapun yang teman-teman mau, dari mulai produk data misalnya, kalau teman-teman nanti ngurusin e-commerce tracking ya, data transaction, data produknya teman-teman itu disimpannya dalam data layer ya. Kemudian nanti diproses di Google Tag Managers, dikirimkan ke GA port untuk transaction datanya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa nyimpen data marketing campaign-nya teman-teman, dan yang lain-lain ya. Bentuknya seperti ini ya. Data layer itu biasanya ada itemnya, kemudian ada value-nya. Ada itemnya, kemudian ada value-nya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mengerjakan ini di custom build website gitu ya, ya si code ini harus teman-teman masukin secara manual ke dalam halamannya teman-teman. Biasanya value-nya nanti akan diisi dynamically gitu ya lewat back-end dari si website teman-teman ya. Uh, ya nggak ada cara lain kalau misalnya itu custom build ya. Cuman untuk yang sekarang nanti kita pakai WordPress aja ya, lebih cepat soalnya. Dan ya teman-teman sebelum kita masuk ke si WordPress-nya ya, salah satu contoh penggunaan si data layer ini misalnya, kalau teman-teman pakai topik ownership strategi ya, kan kita juga punya kebutuhan nanti untuk mengukur apakah topik ownership strategi kita bekerja dengan baik atau enggak gitu ya. Salah satu indikatornya kan membandingkan antara organic traffic ke halaman konten kita dengan potensial audiens untuk setiap topik yang kita punya ya. Untuk kita bisa punya data itu kan berarti konten-konten yang kita publish harus kita tandain kan topiknya apa ya. Dan ya kalau teman-teman kerjanya dengan konten yang sedikit, mungkin bisa pakai filter di GA-nya ya. Tapi kalau teman-teman bekerja dengan konten yang banyak gitu ya, website yang besar, bikin repot juga ya. Makanya nanti teman-teman bisa tandain gitu ya, si kontennya misalnya kasih, informasi di data layer-nya topiknya apa, subtopiknya apa, search queries-nya apa, dan seterusnya ya. Supaya nanti ketika teman-teman lihat di GA port, teman-teman bisa keluarkan data topiknya untuk melihat bagaimana performance dari, konten teman-teman per topik gitu ya. Untuk jadi validasi apakah topik ownership strateginya teman-teman bekerja dengan, baik atau enggak, ya. Atau kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau di, topik ownership strategi kan core of the core-nya adalah si content role ini ya, di mana setiap konten yang kita publish itu pasti punya role-nya masing-masing. Dan setiap role ini kan punya bebannya sendiri-sendiri ya. Si beban yang gue maksud adalah
ya objektifnya gitu, namanya juga role role kan sama dengan objektif ya. Dan itu kan tentu saja membawa konsekuensi matriks yang diukur untuk setiap role ini berbeda dari satu role dengan role yang lainnya. Di To Inspire misalnya teman-teman, kan captures-nya informational search, intens ya, yang notabene biasanya volumenya besar, makanya yang jadi bebannya adalah traffic gitu ya. Teman-teman pakai matrix untuk, traffic ya, untuk mengukur apakah si konten yang ada di To Inspire ini bekerja dengan baik atau enggak. Tapi begitu teman-teman pindah ke To Educate yang captures commercial sama navigational ya, ya kecuali si brand-nya sudah besar atau produknya sudah terkenal gitu ya, agak tricky kan kalau misalnya teman-teman menggunakan matrix organic traffic gitu ya, matrix traffic untuk mengukur apakah si konten ini bekerja dengan baik atau enggak. Makanya di To Educate yang teman-teman jadikan sebagai matriks pengukuran, ya adalah engagement matrix, termasuk CTA interaction misalnya. Di To Convert apalagi ya, To Convert kan ya cuman satu yang kita lihat, conversion-nya terjadi atau enggak. Begitu orang masuk ke sana, jadi conversion jadi duit atau enggak gitu ya kan. Dan, i ya kita bisa bisa melakukan itu kalau misalnya setiap konten yang teman-teman publish ya, punya informasi tentang role dari konten tersebut. Role-nya apa? Nanti di JFO-nya teman-teman bisa drill down bagaimana performance dari konten role ini ya, dengan melihat si informasi tadi. Dan ini juga nanti kalau teman-teman misalnya mau lihat funnel ya, kita kan si konten role yang tadi tujuannya kan menggerakkan audiens dari satu stage buying unit ke stage buying unit selanjutnya sampai dia beli kan ya. Contoh yang ini misalnya dari artikel yang To Inspire, pindah ke artikel To Educate, pindah ke halaman To Convert gitu ya. Teman-teman pengen tahu kan, gerak nggak audiensnya? Ngikutin nggak information flow design yang teman-teman sudah terapkan ya, sudah siapkan? Karena kalau nggak ngikutin ini, berarti kan failed strateginya, ada yang salah gitu ya kan. Eee, untuk kita ya teman-teman di SEO sekarang ya kalau hanya melihat matriks organic traffic atau bahkan ranking gitu ya teman-teman, kayaknya agak agak ini ya, karena yang kita butuhkan kan terjadi conversion. Untuk terjadi conversion teman-teman, audiensnya harus gerak dari To Inspire ke To Educate ke To Convert. Nah ini juga perlu informasi tadi ya, perlu informasi setiap konten role-nya apa ya. Yang bisa bantu teman-teman untuk menandai setiap konten ini role-nya apa, ya ini yang gue mau tunjukin sama teman-teman adalah menggunakan data layer. Eee, tapi ya gue pakainya WordPress aja, si WordPress ini paling, cepet lah ya. Secara konsep mah sama ya teman-teman, bentuknya kayak yang tadi gue contohin sama teman-teman, seperti ini, cuman penerapannya aja. Kalau teman-teman nggak pakai WordPress, ya konsekuensinya berarti menerapkan code-nya secara manual ke dalam website-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai WordPress, di WordPress ada banyak plugin untuk bantu teman-teman menerapkan si data layer ini. Yang gue pakai plugin-nya namanya GTM for WP ya. Nanti teman-teman bisa cari ini nama plugin-nya GTM for WP. Nanti gue taruh juga di description ya, dan gratis ya. Kalau teman-teman sudah pakai ini tinggal di-activate. Setelah di-activate nanti teman-teman akan ketemu tuh di bagian setting ada satu menu baru untuk Google Tag Manager ya. Ini sebenarnya teman-teman pakai ini dari mulai installation Google Tag Manager-nya sampai ke pengelolaan data layer-nya ya. Di tab-tab yang ada di sini, ini sebetulnya yang nantinya akan kita gunakan ya. Yang sekarang gue contohin sama teman-teman adalah untuk mengeluarkan, informasi yang tadi kita butuhkan ya, untuk topik sama si, content role ya. Gue di WordPress akan manfaatkan kategori sama tags untuk menempatkan topik dan content role tadi ya. Supaya si supaya si kategori sama si tags itu keluar dari data layer ya, di bagian tab basic data ini teman-teman harus checklist bagian yang ini nih, kategori list sama tags. Pilih ini kemudian simpan ya. Begitu ini disimpan, nanti kita bisa tambahkan informasi untuk topik dan tags-nya di post kita ya. Kalau topics kan biasanya dari klaster yang kita punya, kita turunnya jadi ini ya, apa, taksonomi website gitu. Jadi kategori-kategori yang kita terapkan di website-nya kita. Makanya
gue pakainya kategori untuk menempatkan topik. Cuman kalau konten role kan nggak ada tempatnya ya, nanti kalau tempatkan kategori jadi nanti ada halaman kategori di sana ya kan. Cuman kalau untuk yang ini, gue biasanya penerapannya seperti ini ya. Ini gue punya sampel post misalnya. Di sini nanti gue tambahkan kategori ini udah ada beberapa karena sering dipakai untuk contoh kalau lagi ngajar ya. Tapi gue tambahkan kategori baru misalnya di sini ya. Ini kategorinya namanya topik utama gitu. Kemudian gue tambahkan kategorinya, ini yang kategori gue antik dulu ya. Kemudian di sini gue tambahkan subtopik. Terus gue tambahkan parent kategorinya topik utama gitu ya. Ini tuh nanti mewakili yang ini nih teman-teman, topik utama yang ini, subtopik yang ini gitu ya. Kalau teman-teman punya sub-subtopik lagi ke belakangnya ya udah masukin aja. Kan ini bisa punya hierarki gitu di kategorinya teman-teman ya. Kalau ini sudah ada, tinggal kita tambahkan yang tags-nya. Yang tags-nya kita akan gunakan untuk menempatkan informasi content role. Di sini gue masukin to inspire gitu ya. Add. Nah, ini informasinya di sini ya. Catatannya adalah si tags ini teman-teman harus keluarkan dari indeksnya Google. Jangan diindeks gitu ya, karena kita kan nggak mau nanti ada halaman judulnya to inspire gitu kan. Nggak perlu ada di indeksnya Google, nggak ada gunanya juga untuk users kan. Kebutuhannya adalah untuk measurement aja. Kalau dua informasi ini sudah teman-teman masukkan ke dalam kategori dan tag, nanti teman-teman bisa utilize informasi tadi di Google Tag Managers teman-teman ya. Kita pindah ke Google Tag Managers-nya. Ini gue akan coba preview. Ya. Sorry tadi halamannya apa? Biar langsung ya. Ambil halamannya dulu ya. View post. Masukin ke sini ya. Ini halamannya sample post connect. Kita tunggu sampai terjadi connection. Kalau di situ sudah connected, kita continue ya. Ini kan di halaman sample post yang barusan kita edit ya. Di sini harusnya sudah ada data layers yang kita bisa captures, kemudian kita bisa kirimkan ke CGI. Cara teman-teman untuk lihat itu ada di sini. Ya. Di bagian window load, kemudian ke bagian data layer. Nah ini ya, di data layer kan ada banyak nih ya. Yang tadi kita isi, yang pertama kan subtopik, topik utama gitu ya. Ini kan untuk hierarki topiknya. Kemudian ada role, content role-nya ada di page attribute ya. Ini yang nanti kita akan keluarkan, kemudian kita kirimkan ke si GA-Part. Caranya teman-teman seperti ini. Di Google Tag Managers-nya, teman-teman akan butuh untuk capture informasi yang tadi ke dalam variabel ya. Kita ambil yang gampang dulu ya. Yang gampang adalah si content role. Content role itu tadi ada di page attribute ya. Gue lupa apa namanya itu. Sebenarnya yang tricky ya teman-teman ya. Nama data layer-nya yang ada di sini ya. Ini tuh case sensitive, jadi nggak boleh salah gitu ya. Hurufnya, besar kecilnya, dan seterusnya nggak boleh salah ya. Ini tadi namanya page attributes. Gue akan ambil ini, gue masukin ke dalam variabel baru. Di sini gue masukinnya apa ya? Content role ya. Kemudian variable configuration-nya, ini yang penting untuk teman-teman pilih ya, adalah data layer variable. Yang teman-teman butuh untuk masukkan adalah variable name-nya aja. Variable name-nya adalah page attributes ya. Kita klik tombol save. Ini sebelum gua save ya. Variable type-nya data layer variable karena tadi kita ngambil dari data layer. Kemudian variable name-nya teman-teman ambil dari sini page attributes. Gua save. Kita buat variabel baru. Variabel barunya namanya topik. Topiknya ini juga sama, data layer variable. Kemudian ambilnya adalah page kategori. Kita klik tombol save. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, kita tinggal tes lagi ya. Preview lagi.
Kedua variabel yang tadi kita create, yang content role maupun yang topik ya, isinya bentuknya adalah array ya. Array itu kumpulan value gitu ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini content role, array to inspire. Topik, array, subtopik, topik utama gitu ya. Si array ini butuh treatment tambahan dari teman-teman gitu ya. Gak bisa langsung dikirim seperti ini ke si GA4-nya ya. Karena kan kita kalau misalnya kita mau lihat topiknya aja, berarti kan yang ini kan. Kalau kita mau ngelihatnya subtopiknya aja, berarti yang ini kan. Si array yang ini harus dipecah. Kalau yang hanya satu untuk content role kan cuma satu sepertinya to inspire. Ini tidak apa-apa, kita bisa langsung kirim ke si GA4-nya ya. Tapi untuk yang topik ini kita harus pecah. Jadi kalau di sini dua variabel berarti topik utama kemudian subtopik ya. Cara teman-teman untuk memecah array ini ya, untuk ekstrak array ini menggunakan custom JavaScript. Custom JavaScript-nya nanti gue share sama teman-teman ada description deh ya. Tapi caranya kita buat variabel baru di sini ya. Variabel barunya kita buat topik utama gitu ya. Kemudian variabel configuration-nya, kalau tadi kita pilih data layer, kita sekarang pilihnya custom JavaScript. Custom JavaScript-nya ini gue udah siapin. Ya. Masukin ke sini ya. Si function ini sebetulnya fungsinya adalah untuk memecah isi dari si array yang tadi ya. Karena kan isinya nggak cuma satu ya teman-teman, makanya kita mau pecah tuh jadi beberapa variabel. Kalau di yang barusan berarti topik utama sama subtopik. Yang topik utama yang di sini kan ini ya. Ini nanti kita jadikan sebagai variabel yang berbeda dengan yang subtopik ini. Si function yang ini nanti teman-teman tinggal ubah aja di sini per topics gitu. Kita kasih nama dulu topik ya. Kemudian ini topik, ini juga topik ya. Si array-nya kita ganti jadi nama variabel yang tadi kita buat topik. Kemudian di sini return variable name-nya kita ganti jadi topik. Di belakangnya di sini ada pointernya. Ini yang 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Pointer ini nanti nunjukin ke value yang mana. Kalau di array, teman-teman hitungnya dari 0, yang subtopik ini 0, topik utama ini 1 gitu ya. Kalau teman-teman mau ngambil value yang ini berarti pointernya angka 1. Ini teman-teman masukin ke sini topik 1 ya. Yang bagian yang lainnya sebetulnya yang ini kan ngecek dulu apakah si topik tadi length-nya, isinya lebih daripada 0 atau enggak. Kalau lebih daripada 0, kita cuma mau ngambil yang satu aja. Tapi kalau kurang daripada 0 berarti kosong, return not available gitu ya. Kan nggak semua konten kita kasih role gitu ya nanti ya. Mungkin saja kayak misalnya term and condition, privacy setting, nah sebenarnya kita nggak perlu kasih role di situ ya. Kita simpan, kita tes ya teman-teman untuk yang topik utama. Kita preview lagi. Continue. Kemudian teman-teman pilih yang window load, lalu lihat ke variabelnya. Di sini ada topik utama, ini isinya adalah topik utama. Diambil dari sini ya, topik utama. Kita tinggal buat satu lagi untuk yang subtopik. Yang subtopik sebetulnya kita bisa ambil yang sini aja ya. Kita copy aja yang ini ya. Kita buat variabel baru, namanya subtopik. Subtopik ini custom JavaScript, sama seperti yang tadi, tapi pointernya 0. Kenapa pointernya 0? Karena yang diambil yang ini ya. Kita save lagi. Kita sudah punya variabel yang lengkap, kita punya content role, kita punya topik utama, kita punya subtopik ya. Ini kita kirimkan ke GA4-nya. Cara teman-teman ngiriminnya pakai Google Tag yang teman-teman punya di Tag Manager-nya ya. Di Google Tag, tags yang Google Tag ini teman-teman tambahin configuration setting, kemudian tambahkan parameter. Parameter yang pertama adalah content role ya. Kemudian value-nya teman-teman ambil dari variabel yang tadi kita buat, content role. Lalu tambahin lagi parameter baru, topik utama. Kemudian value-nya ambil dari yang topik utama. Yang terakhir adalah subtopik. Ambil dari variabel subtopiknya. Ini kita save,
kemudian kita preview dulu ya. Kita preview dulu, sambil preview kita buka analytics-nya, kemudian kita debug analytics-nya. Debug. Nah, udah muncul ya. Ini yang page view, teman-teman buka, nanti di bawah sini ada variabel-variabel yang tadi kita kirimkan. Yang pertama adalah content role to inspire. Kemudian topik utama isinya, karena tadi kita isinya juga topik utama ya. Subtopik ya. Variabelnya sudah masuk ke sini, berarti selesai dengan Google Tag Manager-nya, kita submit dulu, kita publish dulu ya. Tinggal kita lanjutkan pekerjaannya di Google Analytics, teman-teman. Di Google Analytics, teman-teman, yang dibutuhkan selanjutnya adalah untuk menyimpan variabel tadi ke dalam custom definition. Ya. Ini ya, dimension baru gitu ya. Ini gue create custom dimension yang pertama gue kasih namanya role content gitu ya. Ini gue bedain ya teman-teman ya, karena udah ada tuh content role-nya di sini, bekas soalnya. Kemudian scoop-nya teman-teman pakai event karena dikirimnya menggunakan event page view. Kemudian description-nya role dari konten yang dipublish gitu ya. Ya, ini biar ada keterangan aja. Parameternya tadi parameter yang teman-teman pakai, jangan ketukar ya teman-teman. Sama ini juga case sensitive, jadi teman-teman kalau ragu-ragu copy aja dari yang ada di sini ya. Namanya ini teman-teman masukin ke sini ya parameternya. Parameter. Oke, ini udah dipakai parameternya sama ini ya. Ininya edit aja ya. Nggak bisa dibikin dua tuh ya teman-teman, karena yang content role ini udah tied in dengan dimension. Tapi teman-teman nangkep tadi ya. Ini namanya content role ya, taruh. Kita buat untuk yang topik utama, create custom dimension. Ini topik utama. Ininya sama, event, dikirimnya kan menggunakan page view. Ini main topik gitu ya. Kemudian parameternya, tadi gue kasih namanya topik utama. Masukin ke sini, save. Yang terakhir adalah si subtopik. Ini juga event, subtopik. Ya, ini kasihnya pakai nama subtopik ini ya. That's it teman-teman. Nanti kalau ini sudah selesai, datanya terkumpul, teman-teman bisa gunakan custom dimension ini di semua report yang ada di GA4. Kalau teman-teman butuh misalnya ngelihat performance gitu ya, teman-teman masuk ke acquisition, traffic acquisition gitu ya, yang tadi kita diskusikan kan kita nggak mau untuk ngasih beban traffic ke konten-konten yang to convert, to educate. Makanya di sini fokusnya teman-teman berarti ngeliatin konten-konten yang role-nya to inspire gitu ya. Tinggal teman-teman kasih custom dimension aja di sini, custom dimension-nya yang content role-nya teman-teman tambahin inspire di sini gitu ya. Ini nggak ada isinya. Coba gue geser ke kanan, harusnya ada isinya. Nah, itu ya. Ini nanti tinggal difilter aja sama teman-teman yang inspire tuh. Yang ini kan to inspire semua nih kontennya. Sorry, ini bukan konten traffic acquisition channel ya. Kalau lihat konten berarti teman-teman lihatnya di engagement sini ya. Page and screen. Di sini juga sama, teman-teman tinggal masukin aja custom dimension, content role, terus masukin yang filternya inspire. Tinggal teman-teman lihat nanti ya. Kalau inspire kan berarti teman-teman fokusnya ke user view. Nanti kalau teman-teman pindah ke to educate, teman-teman lihatnya engagement metric gitu ya. Teman-teman lihat to convert, lihatnya berarti yang conversion point ya. Kalau nanti teman-teman misalnya mau lihat topik by topik performance-nya seperti apa, berarti tinggal dirubah aja secondary dimension-nya dari yang tadi content role pindahin ke topik utama. Ya. Jadinya lebih enak kerjanya ya teman-teman ya, kayak gitu. Memudahkan gitu ya cara teman-teman untuk menganalisa bagaimana konten teman-teman bekerja based on topik cluster-nya atau based on content role dari konten tersebut ya. Gue juga mention tadi di awal, teman-teman bisa gunakan ini untuk funnel analysis. Kalau di GA4, teman-teman pakainya berarti exploration data, kemudian pilihnya yang funnel exploration, ya. Tinggal nanti teman-teman edit step-nya aja di sini ya. Ini
akan kosong ya datanya karena kan baru di-setup barusan ya. Tapi gue tunjukin caranya aja teman-teman, misalnya sini tuh inspire gitu ya. Kemudian nanti tinggal dipilih custom event, content role, pakai filter inspire gitu ya. Kemudian to educate, custom event, content role, pakai filter content educate. Kemudian yang terakhir adalah to convert gitu ya. Pakai custom event yang sama, content role, filternya convert. Nanti kalau teman-teman mau turunin sampai purchase seperti ini juga tidak apa-apa. Kelihatan jadinya apakah orang yang masuk ke to convert halaman konten-konten yang role-nya to convert, dia nyelesain nggak proses purchase-nya. Ya. Ini tinggal kita tutup, tapi sekarang kita lihat yang ini aja dulu ya. Apply. Ini coba gue tarik ke atas, harusnya ada sih isinya di sini. Kelihatan ya, tuh. Drop off-nya ada di mana gitu. Ini datanya terlalu sedikit, jadi akan misleading ya. Dan teman-teman juga bisa breakdown ini berdasarkan page path-nya ya. Dari halaman yang teman-teman punya. Tambahin aja dimension, page path, and screen class, dia import. Kemudian di sini drop-nya pakai page path and screen class. Tuh. Jadi kelihatan nanti kalau misalnya proses measurement-nya seperti ini ya, ini akan gampang teman-teman nanti nganalisis. Kalau misalnya teman-teman lihat orang ternyata masuk ke To Inspire banyak, traffic-nya teman-teman tuh besar gitu ya. Tapi yang lanjutin ke To Educate yang mau kenalan sama produknya sedikit, ya kan? Problem kan? Ya kita nggak mau cuma datengin traffic jadi beban server ya. Kita mau orang yang masuk ke website kita, kenalan sama produk kita, beli, ya kan? Kalau problemnya di To Inspire yang nggak gerakin orang ke To Educate, teman-teman lihat yang pertama, search queries yang drive traffic ke halaman teman-teman, sesuai nggak sama isi kontennya. Yang kedua, lihat call to action-nya. Baik penempatan call to action-nya maupun kopinya seperti apa, wording dari si call to action-nya. Udah strong enough nggak untuk ngajakin users pindah ke halaman To Educate ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman lihat problem yang drop off-nya ternyata yang besar di To Educate ke To Convert. Orang udah tahu tentang produk kita, tapi dia nggak mau ngelanjutin ke halaman produk kita untuk beli ya. Kalau itu problemnya, berarti yang jadi fokusnya teman-teman yang pertama adalah untuk melihat apakah di halaman-halaman To Educate teman-teman udah convincing atau belum audiensnya teman-teman untuk beli ya. Karena kan yang To Educate ini commercial, navigational gitu ya. Teman-teman kenalin produknya, teman-teman ngasih tahu keunggulannya ya. Itunya udah lengkap atau belum? Udah full, udah convincing atau belum ya. Orang masuk ke sana orang udah yakin belum untuk beli ya kan. Kalau nanti yang to convert problemnya, ya ini beda lagi nanti teman-teman ngelihatnya. Nanti teman-teman pastiin halaman yang to convertnya, halaman produknya, tombol belinya seperti apa. Image-nya, penempatan description-nya ya. Atau misalnya teman-teman bisa tambahkan ada gimmick kayak diskon di situ ya kan. Ini hal-hal yang kita bisa lakukan nantinya. Tapi informasi ini yang jadi triggersnya gitu ya kan. Nggak bisa kita punya action ke sana kalau kita nggak punya informasi ini. Dan ya ini banyak nanti sebenarnya ya penggunaannya teman-teman. Ini tapi gini ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman punya anggapan karena teman-teman orang SEO, teman-teman nggak mau ngurusin ginian. Karena teman-teman orang SEO, teman-teman nggak mau berurusan sama ginian. Enggak loh. Teman-teman orang SEO, teman-teman punya peran yang besar untuk memastikan agar campaign SEO teman-teman punya pengaruh yang banyak, punya kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan bisnis ya. Ya, pertumbuhan bisnis ngelihatnya dari mana? Dari conversion yang terjadi gitu kan. Kecuali teman-teman bekerja dengan FMCG, bahkan FMCG pun ada conversion point-nya. Kayak gue kerja sama FMCG, kayaknya nggak lihat, Mas yang daftar reward club gue kayak gimana? Mas yang masuk ke halaman produk terus masuk ke marketplace seperti apa? Conversion juga yang gue lihat gitu ya. Karena ya itulah ya teman-teman. Urusan kita di SEO ini gak hanya datangin traffic, tapi memastikan ada traffic yang datang ke website kita jadi value untuk bisnisnya. Ya. Kalau sekarang teman-teman sudah pakai topik ownership strategi,
measurement yang barusan gue share sama teman-teman akan bantu banyak teman-teman untuk enhance bagaimana cara teman-teman mengoptimalkan strateginya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum pakai topik ownership strategi, pakai strategi yang lain, cari yang sesuai ya pendapat penggunaan si data layer ini seperti apa. Dan mudah-mudahan tetap jadi insight untuk teman-teman. Ya. Itu aja kayaknya videonya teman-teman, tadinya mau pendek tapi ternyata panjang juga. Thank you teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.